Artinya ini sebenarnya rehabilitasi yang dilakukan atau tanggung jawab atau kewajiban lah terpidana sebelum menyelesaikan masa hukumannya, tapi dilepas kepada masyarakat untuk melakukan program-program rehabilitasi yang dulu pernah diajarkan di dalam begitu ya, di dalam lapas. Tapi Pak Fikar, apakah jika melihat ini kita belum tahu nih apakah Jessica atau sudah bisa dipastikan Jessica bebas bersyarat, tidak mungkin bebas murni kan? Tidak mungkin karena sudah apa namanya belum menjalani 2/3. Belum, ya. Ini dianggap 2/3 dari setelah remisi-remisi, jumlahnya kalau dihitung-hitung jumlahnya itu sampai 12 gitu ya, remisi-remisi. Kemudian 2/3-nya kan 8. Ini kan 8 tahun bersih. Oh, artinya bukan 2/3 dari 20 tahun? Setelah dikurangi, mestinya sih seperti itu aturan mainnya gitu ya. Tetapi apa kenyataannya, realitasnya seperti itu kan? Memang Kemenkumham dalam hal ini harus menjelaskan remisi apa saja yang diberikan dan selama 1 tahun itu berapa lama sebenarnya potongannya, diskon supaya tidak timbul pikiran macam-macam kan? Ini rupanya ada dikotomi antara pendukung Jessica tidak bersalah dan yang mengatakan bahwa Jessica bersalah. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Rati bahwa ada pendukung dari Bogor yang sampai memberikan oleh-oleh untuk Jessica itu kan menunjukkan kecintaan dia terhadap Jessica. Dan memang film dokumenter ini sangat berpengaruh sekali rupanya Pak Fikar. Meskipun kalau kita lihat secara seksama sebenarnya tidak cover both side ya. Seolah-olah memang ada hidden agenda bahwa ada terjadi sesuatu, ada ketidakberesan dalam proses pengadilan dan di bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan saat Jessica di persidangan saat itu. Kita akan bahas lebih lanjut, Pak Fikar. Kita sambil melihat gambar ini adalah yang ada di layar kaca Anda, pemirsa, adalah gambar terbaru dari lapas Pondok Bambu. Oh bukan, ini masih dari Kejaksaan. Baik, ini adalah gambar terbaru dari lapas Perempuan Pondok Bambu. Rupanya Jessica belum meninggalkan lapas. Oh, ini gambar yang tadi sudah kita rekam sebelumnya, bahwa detik-detik ketika Jessica meninggalkan lokasi lapas sekitar pukul 9.30 menit tadi. Dan kita akan lihat seksama, kalau tadi di awal kita lihat pukul 9:35 ada tim kuasa hukum yang beriringan mobil telah meninggalkan lapas Pondok Bambu. Ya, ini adalah petugas lapas dan tim kuasa hukum. Ini dia Jessica Kumala Wongso. Wajahnya sangat ceria sekali. Bahwa hari ini adalah hari pembebasan, hari di mana dia bisa menghirup udara segar setelah 8 tahun menghuni lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Rupanya ini sepertinya dilarang untuk memberikan doorstep atau wawancara langsung kepada wartawan ya Pak? Iya, kelihatannya ya dijaga ketat ya, tapi gambar kan bisa diambil. Baik, ini didampingi oleh Prof. Otto sebagai ketua dari tim kuasa hukum Jessica. Dan sayang sekali kita tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka perbincangkan. Namun kira-kira ini mobil akan mereka berkoordinasi untuk langsung menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk dilakukan pemberkasan ya, untuk penyelesaian proses administrasi yang memang harus dilakukan kepada terpidana yang dibebaskan dari lapas. Kemudian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica dan tim kuasa hukum harus segera menuju ke Bapas Jakarta Timur. Kalau di Bapas ini apa saja yang dilakukan Pak Fikar? Ya, Bapas itu Badan Pemasyarakatan, ya Pak, Badan Pembina Pemasyarakatan. Ya. Jadi menyelesaikan seluruh urusan-urusan. Apakah itu umpamanya pendidikannya, apakah itu kemudian ada harta-harta yang memang dititipkan di Bapas itu dan sebagainya, itu administrasinya akan diselesaikan semua. Oh, itu tidak diselesaikan ketika di lapas ya? Ketika keluar tadi belum ada proses administrasi yang dilakukan? Belum, karena lapas kan cuma melaksanakan penghukumannya, melaksanakan pemenjaraannya gitu. Dan pembinaan. Dan pembinaan gitu ya.
Nah, pembinaan juga sebenarnya bagian Bapas punya. Bapas bagian dari pembinaan itu gitu. Nah, tapi semua urusan apa namanya, apakah termasuk umpamanya sertifikat pendidikan segala macam itu kan adanya di Bapas, nanti akan diurus di Bapas gitu. Oke, berapa lama kira-kira untuk menyelesaikan proses administrasi baik di Kejaksaan Negeri maupun di Bapas? Ya, saya kira administrasi itu nggak dalam 1 hari itu selesai lah, gitu ya, dalam selesai karena kan hari ini harus menurut aturannya dia harus keluar kan. Dan harus dilakukan oleh yang bersangkutan langsung, tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum. Betul, harus yang bersangkutan langsung. Ya, terutama kan ini dilakukan oleh jaksa. Jaksa sebagai wakil negara yang paling bertanggung jawab terhadap eksekusi, baik itu penahanan maupun pelepasan gitu. Maka semuanya adalah ini hajatan jaksa sebenarnya. Artinya Jessica ketemu lagi dengan jaksa yang saat itu ada di pengadilan, ada di persidangan? Jaksa itu satu, tapi dia orangnya bisa beda-beda. Ada jaksa penuntut, ada jaksa eksekutor. Karena jadi, saya akan merasakan betapa traumatisnya ketemu lagi dengan JPU yang saat itu dari proses 2016 yang menuntut dia yang begitu dalam tanda kutip mengkriminalisasi meskipun belum selesai proses persidangan itu sendiri.